Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Krisnadewi, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 7. Pada kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari Pak Eva, mata pelajaran PPKN, yaitu sehebat apakah Pancasila dalam mencegah pengaruh atau paham liberalisme di Indonesia? Sebelumnya kita harus tahu apa itu liberalisme. Liberalisme adalah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Tetapi umumnya mereka mendukung hak-hak individu, termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Liberalisme berusaha untuk menggantikan norma-norma hak istimewa turun-temurun, negara, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja, dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Para liberal juga mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli kerajaan, dan hambatan perdagangan lainnya. Di era globalisasi saat ini, budaya lokal bangsa Indonesia semakin terjepit dan terpinggirkan. Dalam kancah dunia internasional saat ini, telah menempatkan dominasi dunia barat sebagai penguasa terbesar dalam berbagai bidang kehidupan di bumi. Sehingga budaya bangsa Indonesia akan tergerus dan semakin terkikis di tanah airnya sendiri. Karena begitu pesatnya arus globalisasi, masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti budaya barat yang sesungguhnya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Selain itu, sejumlah amandemen terhadap UUD 1945 telah mengubah haluan negara Indonesia menjadi ke arah liberalisme. Budaya politik musyawarah mufakat yang menjadi karakter bangsa diubah menjadi persaingan bebas politik tanpa batas. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila pada prinsipnya dapat menerima unsur-unsur dari bangsa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pemahaman dan pengalaman Pancasila selalu berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memilah budaya mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga apa yang dikatakan Bung Karno dalam Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik untuk membangun kekuatan politik bangsa dalam menghadapi dominasi politik asing, berdikari di bidang ekonomi untuk mengakhiri eksploitasi ekonomi oleh penjajah asing model baru, serta berkepribadian di dalam budaya untuk menghadapi penetrasi budaya bangsa asing yang menguasai cara pandang dan perilaku bangsa dapat benar-benar terwujud. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.